Assalamualaikum kawan-kawan, berjumpa lagi di pertemuan yang kelima. Nah, kawan-kawan, setelah kemarin kita membahas tentang analisis kekuatan kelompok nasionalis di Nusantara atau di Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan membahas lebih dalam perihal atau terkait analisis kekuatan politik kelompok Islam di Indonesia. Nah, ini sebenarnya kajian yang cukup menarik karena memang perlu diketahui oleh kawan-kawan bahwa masyarakat Muslim atau masyarakat yang memeluk agama Islam itu pada prinsipnya merupakan pemeluk terbesar di Indonesia saat ini. Beberapa angka menyebutkan 85%, kemudian 87%, 89%. Cuma dari berbagai versi itu kita bisa mengambil atau menarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya ya range 80%-an itu sangat-sangat luar biasa besar gitu. Walaupun tidak tidak mungkin mengalahkan Somalia yang pemeluk muslimnya itu sampai 99%, kemudian Ethiopia ya kalau nggak salah. Nah, beberapa negara tersebut kan mayoritas muslim, tapi di kita nggak sampai 99%, tapi cukup tinggi, yakni 85 sampai 89%-an lah masyarakat muslim yang ada di Nusantara. Nah, artinya sebenarnya teman-teman ini merupakan potensi yang luar biasa buat kelompok Islam untuk berpolitik di Indonesia saat ini. Nah, cuman permasalahannya kenapa? Seperti yang saya ulas di perkuliahan tatap muka sebelum-sebelumnya, kenapa kelompok Islam itu sejak pemilu pertama tahun 1955, kemudian tahun 71, 77, 82, 87, 89, 87, 92, 97 sampai terakhir itu 2019, kenapa belum pernah ada partai Islam yang memenangkan pemilu? Nah, makanya kita akan kaji lebih dalam dalam pertemuan kali ini. Nah, ngomong-ngomong tentang kelompok Islam, nah saya makanya em, selalu menegaskan bahwa mata kuliah analisis kekuatan politik ini merupakan mata kuliah di mana prasyaratnya itu pemikiran politik harus sudah lulus. Karena nyambung, ya, nyambung banget dari pemikiran politik. Nah, di pemikiran politik Indonesia kan saya pernah bahas bahwa kelompok Islam itu, khususnya di Indonesia, pemikirannya itu mulai muncul ketika adanya atau hadirnya eh, para tokoh-tokoh yang naik haji dan pulang membawa pemikiran-pemikiran baru tentang perlawanan Islam. Kemudian membentuk beberapa organisasi-organisasi yang sampai sekarang menjadi besar. Salah satu organisasi yang mungkin sampai sekarang masih ada, nggak mungkin sih, pasti masih ada dan masih ajak sampai sekarang itu adalah NU dan Muhammadiyah. NU didirikan tahun 1926, sedangkan Muhammadiyah itu didirikan tahun 1912. Sekitar 14 tahun lebih duluan lah daripada Nahdlatul Ulama. Nah, teman-teman, untuk apa ya? Untuk mengkaji lebih dalam tentang kekuatan politik Indonesia, kita nggak bisa memisahkan eksistensi syarikat Islam sebagai apa namanya organisasi Islam pionir di Indonesia. Nah, syarikat Islam ini teman-teman yang kemudian melahirkan beberapa organisasi-organisasi turunan yang kiranya cukup berpengaruh. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar apa yang namanya Darul Islam atau Negara Islam Indonesia. Kemudian teman-teman juga mungkin pernah mendengar syarikat Islam sampai sekarang masih ada. Nah, artinya syarikat Islam itu tidak hanya sebagai pionir, tapi juga menjadi organisasi yang sangat berpengaruh di Indonesia. Kenapa berpengaruh? Karena trigger adanya SI itu kemudian merangsang beberapa pemikir-pemikir Islam di masa itu untuk apa ya namanya, membuat konsep perlawanan, membuat gerakan perlawanan, atau minimal secara soft melalui pendidikan. Nah, Muhammadiyah kemudian lahir tahun 1912 seiring dengan pulangnya Ahmad Dahlan dan beberapa tokoh-tokoh lainnya sepulang dari ibadah haji di Mekah. Nah, mereka kemudian membawa pemikiran-pemikiran menarik dari Said Kutub dan juga beberapa pemikiran-pemikiran dari ulama-ulama di masa itu yang cukup berpengaruh. Nah, Ahmad Dahlan datang kemudian concern di bidang pendidikan.
Tapi tidak sampai di situ, tidak cuma melahirkan sekolah-sekolah, tidak cuma melahirkan rumah sakit. Muhammadiyah juga melahirkan tokoh-tokoh yang sangat-sangat luar biasa berperan dalam proses kemerdekaan. Nah, kalau teman-teman baca Pasang Surut Pancasila, buku saya, teman-teman akan melihat bagaimana Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Kasman Singodimedjo menjadi dua orang yang paling ngotot untuk menetapkan Piagam Jakarta. Sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu kalau Ki Bagus Hadikusumo nggak dibujuk oleh Kasman Singodimedjo, itu nggak akan jadi itu Pancasila seperti sekarang. Soekarno bahkan sampai membujuk berapa kali, Soekarno dan Hatta membujuk berapa kali ke Bung Kasman Singodimedjo untuk membujuk kembali Ki Bagus Hadikusumo mengendur, supaya mau mengendur. Nah, Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo itu pada prinsipnya bisa dikategorikan sebagai kelompok Islamis arus utama mungkin ya. Nah, jadi dalam konteks politik Islam itu teman-teman pasti akan mendengar apa yang namanya Islamisme, apa yang dinamakan sebagai post-Islamisme. Kemudian ada juga populisme Islam. Jadi banyak variannya. Nah, ini yang sedang saya pelajari di S3 saya sekarang. Nah, teman-teman bisa dikategorikan bahwa kelompok Kasman dan Ki Bagus Hadikusumo itu merupakan salah satu kelompok Islamisme arus utama. Islamisme itu adalah sebuah gerakan politik ya khususnya untuk mengembalikan tatanan budaya masyarakat, tatanan hidup masyarakat seperti halnya di masa kepemimpinan Rasul di masa lalu, di mana semua berdasarkan hukum-hukum Islam. Jadi intinya penegakan Islam, tapi bukan bukan apa ya, bukan segenit HTI seperti sekarang, tapi Islamisme itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada Islamisme arus utama, ada Islamisme arus militan. Nah, arus utama ini yang cenderung cukup moderat. Mereka tidak cenderung eh, mengharamkan semuanya, tapi mereka punya impian untuk menegakkan kembali Islam seperti cita-cita di masa Khulafaur Rasyidin di masa lalu. Nah, ada juga post-Islamisme, teman-teman. Nah, kalau post-Islamisme ini lebih terbuka. Bagaimana dia kemudian menerima demokrasi, bagaimana kemudian dia juga mengakui hak asasi manusia, dia juga mengakui tentang apa namanya, tentang konsep-konsep westernisasi, dia membuka tangan dan membuka pikiran. Nah, kalau post Islamis itu seperti itu. Apa contohnya? Yakni PKS di masa kini. Tapi itu nanti akan kita bahas. Nah, jadi bisa jadi Bung Kasman dan Ki Bagus Hadikusumo ini merupakan kelompok Islamis arus utama yang kiranya cukup tegas untuk mengembalikan Piagam Jakarta kepada undang-undang mengacu kepada Pancasila mengacu kepada Piagam Jakarta. Nah, sayangnya teman-teman, setelah adanya konsolidasi rapat antara Hatta dengan beberapa kelompok Indonesia Timur, akhirnya Bung Kasman berhasil membujuk Ki Bagus Hadikusumo supaya apa namanya luluh terhadap konsep sekarang. Dengan catatan untuk pembahasan sila pertama itu bisa dibahas di Dewan Konstituante nanti kalau pemerintah sudah berjalan. Karena gawat kalau misalnya Pancasila itu ditetapkan sila pertama ketuhanan, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, bisa bubar itu Indonesia Timur, nggak jadi gabung dengan Republik Indonesia. Siapa yang keprok di akhir ya Belanda. Belanda kemudian nanti akan bilang kepada dunia bahwa lihat nih Indonesia ternyata apa namanya tidak solid, makanya perlu dididik lagi sama kita, perlu dididik lagi, perlu dikolonisasi lagi oleh kita. Itu di situ. Makanya kemudian Ki Bagus Hadikusumo mau mengalah untuk itu. Nah, teman-teman, tadi arus utama, ada juga arus militan dari kelompok Islamisme. Siapa arus militan? Arus militan itu cenderung mengangkat senjata terhadap penegakan Islam.
Dia menganggap semua yang berlawanan dengan dirinya itu adalah kelompok kafir, kelompok musyrik, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia ini teman-teman, organisasi yang pertama kali mengangkat senjata dan mengklaim bahwa pemerintah yang sah itu pemerintah togut, kafir, dan lainnya adalah Darul Islam atau Negara Islam Indonesia. Nah, Darul Islam ini teman-teman dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Nah, Kartosuwiryo ini teman kosannya Soekarno, sayang. Dan dia juga merupakan sekretaris Cokroaminoto dulu ketika di Syarikat Islam. Karena melihat bahwa Indonesia ini, pimpinan Soekarno ya, Indonesia pimpinan Soekarno ini cenderung lamban, cenderung bertele-tele, cenderung kooperatif dengan penjajah, dia kemudian mengangkat senjata dan tidak mengakui terhadap pemerintahan yang sah pada saat itu, yakni pemerintahan Soekarno. DITI kemudian mendirikan atau memproklamirkan diri pada tahun 1948 di Cisayong. Cisayong itu daerah Tasik kalau nggak salah. Mohon dikoreksi buat teman-teman yang tahu Cisayong. Cisayong itu daerah Tasik. Nah, NI namun bisa ditumpas tahun 1962 di bawah kepemimpinan Soekarno juga, dan kemudian Kartosuwiryo dieksekusi di Kepulauan Seribu. Bahkan pulaunya itu udah nggak ada sekarang, udah apa, tenggelam. Nah, teman-teman, sayangnya, apakah kemudian NI itu habis 100% habis? Di beberapa literatur, teman-teman bisa baca bukunya David Riff yang judulnya Golkar. Itu Ali Murtopo. Nah, Ali Murtopo itu melalui Golkarnya kemudian merangkul kelompok-kelompok yang tercerai-berai dari negara Islam Indonesia untuk direkrut. Nah, setelah direkrut, teman-teman, mereka di apa ya, bukan diancam, tapi dikasih ultimatum. You bisa hidup aman di sini asal you berada di bawah naungan Partai Golkar. Makanya setelah sepakat dibentuklah kemudian LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Yang gosipnya itu kalau misalnya datang ke masjid dicuci sajadahnya langsung, atau tempat teman-teman sholat langsung dipel. Gosipnya kan kayak gitu. Saya nggak tahu ya, saya belum pernah apa nih, belum pernah ngalamin juga. Nah, itu gambarannya seperti itu, teman-teman. Itu kelompok arus militan. Nah, sayangnya teman-teman, seiring dengan kepemimpinan Soeharto, kelompok Islam kemudian mulai ditekan. Kelompok Islam itu mulai ditekan. Tidak boleh ada partai atau organisasi Islam di luar Partai Persatuan Pembangunan kalau mau berpolitik. Nah, makanya dari tahun 77, 82, 87, 97, 87, 92, 97 itu partai satu-satunya atau partai Islam satu-satunya di Indonesia itu adalah PPP. Pernah menang nggak? Nggak pernah. Dia terus aja jadi juara dua di bawah bayang-bayang partai Golkar. Melihat kondisi itu, NU pun akhirnya menyerah. NU kemudian melalui apa namanya, apa ya, konferensi akbarnya itu namanya itulah pokoknya. Dia kemudian pada tahun 1986 kembali ke Kitoh, yakni jalur dakwah dan jalur pendidikan kalau nggak salah. Nah, di situ kemudian NU lepas tangan untuk berpolitik praktis. Dia tidak ikut berpolitik praktis secara langsung. Disitulah kemenangan kelompok Orde Baru terhadap kelompok Islam semakin nyata pada saat. Namun sayangnya teman-teman, di balik itu semua, itu NU, teman-teman juga harus melihat catatan dari pecahan-pecahan Masyumi. Nah, Masyumi ini juga bisa dibilang merupakan kelompok Islamis arus utama. Nah, Masyumi itu dibubarkan pada tahun 1960 akibat terlibat dalam PRRI Permesta. Seiring dengan pergantian rezim dari Soekarno ke Soeharto, harapannya sih eh, kader-kader Masyumi itu boleh lagi berpolitik. Ternyata enggak. Walaupun Muhammad Natsir itu
keluar dari penjara, tapi tetap hak berpolitiknya dicabut oleh rezim Orde Baru karena Soeharto itu khawatir kelompok Islam itu akan bangkit seperti halnya pada masa Orde Lama, seperti pada masa pemerintahan Soekarno. Karena itu kan, zaman pemerintahan Soekarno tuh kelompok Islam cukup kritis, salah satunya diwakili oleh Masyumi. Nah, Natsir setelah lepas dari penjara, hak politiknya dicabut. Tapi itu bukan berarti dia diam saja. Natsir kemudian melakukan kegiatan dakwah dari masjid-masjid besar kampus di Indonesia. Mulai dari IPB, mulai dari ITB, kemudian juga terkadang Unpad, dan beberapa kampus-kampus besar lainnya. Dia kemudian melakukan dakwah dan mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia atau DDI. Nah, teman-teman, DDII ini kemudian menginisiasi lahirnya sebuah gerakan tarbiyah di kampus dan kemudian teman-teman mahasiswa mendirikan sebuah organ ekstra atau organisasi eksternal kampus bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI. Di ujung pemerintahan Orde Baru, kami kemudian menginisiasi lahirnya Partai Keadilan, di mana teman-teman mungkin bisa tahu bahwa Partai Keadilan kemudian bermetamorfosa menjadi Partai Keadilan Sejahtera saat ini atau PKS. Ya, jadi kalau kelompok dari turunan Masyumi itu pada akhirnya DDI, setelah DDI kemudian lahir kami, setelah kami kemudian lahir PK, setelah PK kemudian lahir Partai Keadilan Sejahtera. Itu kelompok em, Muslim moderat, sosial demokrat lah kalau misalnya di Herbert Faith. Tapi masuknya itu adalah gerakan tarbiyah yang tidak terafiliasi dengan NU maupun Muhammadiyah. Nah, NU kemana teman-teman? NU setelah Soeharto tumbang tahun 98, NU memang tidak membuat partai resmi, tapi kemudian salah satu kader terbaiknya, yakni Abdurrahman Wahid, mendirikan sebuah partai bernama Partai Kebangkitan Bangsa. Dan secara tidak langsung, PKB mungkin sampai saat ini menjadi wadah berpolitik dari kader-kader Nahdlatul Ulama di Indonesia sampai saat ini. Selain PKB, Amin Rais juga kemudian mendirikan partai bernama Partai Amanat Nasional. Nah, PAN ini banyak menampung kader-kader Muhammadiyah. Nah, jadi udah ada 3 kelompok tuh ya. Udah ada PK, udah ada PKB, udah ada PAN. Ya, PPP juga merupakan partai yang masih digerakkan oleh kader-kader NU pada saat itu. Tapi seiring perjalanannya, teman-teman, PPP itu kemudian mengendur. Karena apa? Karena kasus korupsi kader-kadernya. Siapa? Contohnya adalah Surya Dharma Ali. Pada saat itu Menteri Agama, korupsi haji. Gila, naik haji dikorupsi, gila. Selain itu ada juga Gus Romi atau Roma Hurmuzi. Dia juga merupakan kader muda PPP yang sayangnya terlibat dalam gratifikasi suap ya kalau nggak salah kasusnya. Itu yang kemudian membuat PPP lambat laun semakin turun. Tidak hanya itu, PPP juga mengalami dualisme pada saat itu. Ada PPP Gus Romi, ada PPP siapa ya waktu itu ya? Oh, saya lupa satu lagi. Nah, yang kemudian dimenangkan oleh PPP Gus Romi. Cuman sayang Gus Romi kemudian terkena kasus korupsi. PPP kemudian mengendur sehingga tongkat estafet ruang atau wadah berpolitik kader NU kemudian diteruskan oleh PKB di berbagai daerah. PKB pun sempat mengalami dualisme di masa pemerintahan SBY. Pada saat itu dualisme terjadi antara kubu Gus Dur dan juga kubu Muhaimin Iskandar. Hanya saja karena pada saat itu rezim SBY mengintervensi kegiatan tersebut, pada akhirnya PPP
PKB versi Gus Muhaimin lah yang kemudian disahkan menjadi partai resmi PKB. Dan Gus Dur kemudian menyingkir. Kelompok Gus Dur kemudian menyingkir, mulai dari Yeni Wahid, serta kelompok-kelompok lainnya kemudian menyingkir. Sampai saat ini PKB kemudian dipegang oleh Caimin. Sampai saat ini. Dan PKS, nah inilah bedanya PKS dengan PPP, teman-teman. Kalau PPP ketika digempur kasus korupsi nasional, dia melendoinya benar-benar melendoi sampai hilang di daerah pun sama. Sedangkan apa namanya? PKS walaupun kemudian di nasional juga babak belur karena kasus korupsi kader-kadernya, mulai dari korupsi sapi, mulai dari korupsi bukan korupsi, tindakan asusila, yang nonton video porno di gedung DPR, macam-macam lah. Walaupun di ranah nasional PKS itu digebuk habis-habisan oleh kasus kader-kadernya sendiri, tapi perlu diketahui oleh teman-teman, PKS ini punya kader-kader yang sangat militan di ranah desa. Ini yang membuat PKS itu tetap solid, tetap stagnan, tetap aktif sampai sekarang. Walaupun suara nasional itu nggak begitu besar, nggak masuk 3 besar, tapi teman-teman harus tahu, di daerah itu PKS sangat luar biasa megang. PKS itu sangat luar biasa megang. Contohnya apa? Teman-teman lihat aja di kota Bandung. Itu mulai dari wali kota, almarhum Oded. Almarhum Oded itu PKS. Sampai legislatif, itu ketuanya adalah dari PKS, teman-teman. Betapa dominannya PKS di kota Bandung selama bertahun-tahun semenjak Ridwan Kamil memimpin kota Bandung pada saat itu. Di Kabupaten Bandung sendiri juga sama gilanya. Di Kabupaten Bandung, suara Golkar itu perlahan-lahan dari pemilu ke pemilu mulai menurun. Ditarik dari tahun 2004, teman-teman, Golkar itu biasanya kursinya di atas 10. Sempat turun ketika pemilu tahun 2009 kalau nggak salah. Ya 2009, karena pada saat 2009 Demokrat yang sedang tinggi pada saat itu. 2014, 2019 Golkar itu naik lagi. 17 kursi dan 17 kursi, 12 kursi 2014. Dan sayangnya di tahun 2019 ini turun jadi 11 kursi. PKS luar biasa hebat. PKS tahun 2014 itu cuma 7 kursi kalau nggak salah. Iya 7 kursi. Di pemilu 2019 yang terakhir dia meraih 10 kursi. Dan menempati peringkat kedua di Kabupaten Bandung sebagai partai dengan raihan suara legislasi terbesar kedua di Kabupaten Bandung. Itu baru di kota dan kabupaten. Belum di Depok. Di Depok itu bertahun-tahun PKS itu memimpin. Kemudian di Riau. Kemudian di Sumatera Barat. Nusa Tenggara Barat. Nah, artinya teman-teman, kantong-kantong suara PKS itu solid. Boleh di nasional dia mengalami bonyok, tapi di daerah dia masih megang. Beda halnya dengan PPP. Nah, kemudian PKB seperti apa, Pak? Nah, PKB sendiri sekarang em, sama halnya dengan PKS, PKB juga di daerah sekarang sudah mulai megang. Di Kabupaten Bandung sendiri, PKB-nya itu cenderung cerdik karena berhasil memanfaatkan momentum. Momentum seperti apa? Kisruh internal di Golkar itu kemudian berhasil em, diambil kesempatan yang baik oleh PKB Kabupaten Bandung. Karena apa? Kader terbaik Golkar pada saat itu, yakni Dadang Supriyatna, kemudian diambil oleh PKB, nyalonin bupati, menang. Mengalahkan Nia, Bunia, anak dari Haji Obar, salah satu tokoh yang sangat dominan, bahkan hampir 20 tahun ini di Kabupaten Bandung. Setelah sebelumnya, Obar digantikan oleh menantunya, yakni Dadang Nasir. Nah, Dadang Nasir lewat 2 periode, kemudian digantikan oleh istrinya, Bunia. Kalah pada akhirnya oleh Dadang Supriyatna. Dan Dadang Supriyatna kemudian diangkat sebagai ketua PKB Kabupaten Bandung. Nah, itulah cerdiknya PKB di daerah. Dan di pusat pun sama. PKB berhasil membujuk kelompok nasionalis, khususnya PDI, untuk menyisipkan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden pada pemilu tahun 2019. Artinya bukan main-main, PKB dengan menjual nama NU itu dia berhasil bermanuver di mana-mana. Nah, sekarang teman-teman,
ini ada fenomena yang cukup membingungkan. Apa itu membingungkannya? PKB kemudian berkoalisi dengan PKS untuk mengusung Anies Baswedan. Nah, itu sebenarnya fenomena yang sangat menarik, teman-teman. Artinya, hampir selama bertahun-tahun PKB dan PKS itu seperti jadi ada yang bilang keduanya itu sama-sama benda cair. Bedanya PKB itu air, PKS itu minyak. Tidak bisa disatukan walaupun dalam kondisi seperti apapun. Tapi gening sekarang bisa ya. Nah, makanya coba teman-teman analisis oleh Anda em, apa yang menyebabkan bukan apa yang menyebabkan, tapi tolong teman-teman analisa seberapa jauhkah usia koalisi PKB dan PKS selama beberapa tahun ke depan. Tolong teman-teman buat analisanya dengan mengkaji beberapa data atau argumen netizen baik dari Twitter, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Jadi kita studi apa ya? Studi meta analisis lah. Teman-teman coba analisis fenomena-fenomena dan komentar-komentar netizen berkaitan dengan PKS dan PKB. Nah, kemudian nanti teman-teman coba simpulkan ya, menurut pendapat teman-teman sendiri, seberapa panjang usia koalisi PKB dan PKS ini selama beberapa tahun ke depan pasca Pilpres 2024? Dan bisa nggak mereka memenangkan calonnya, yakni Anies Baswedan? Itu tugas pertama, teman-teman. Silahkan ketik di PDF, ketik di Word, format PDF, upload di Erling. Nah, kemudian teman-teman, satu lagi ada PAN. Nah, PAN ini kemana, Pak? PAN ini memang pas reformasi cukup nendang ya, cukup nendangnya itu maksudnya figur Amin Rais di awal reformasi itu sebenarnya cukup berpengaruh dalam kelompok pergerakan. Namun sayangnya seiring dengan berjalannya waktu, PAN mengalami pecah kongsi. Ada kisruh internal dalam tubuh PAN sehingga Amin Rais memisahkan diri dan membentuk partai baru bernama Partai Umat. Nah, Partai Umat ini luar biasa, maksudnya luar biasa adalah dia adalah partai yang terang-terangan akan mengkampanyekan politik identitas, bahkan menganggap bahwa kampanye di masjid itu harus. Nah, makanya tugas kedua teman-teman, coba teman-teman analisa juga sejauh mana Partai Umat bisa berjalan, seberapa besar peluangnya pada pemilu 2024 nanti. Ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam analisis kekuatan politik Islam. Silakan teman-teman analisa dan banyak-banyak membuka sosial media. Tugasnya saya tunggu sampai besok lah. Jadi teman-teman punya waktu 2 hari untuk mengerjakan. Ya, jadi demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika memang ada salah-salah kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.